Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Today it's a Nissan Day. Kalian lihat nih, baju juga udah warna biru merah, warna Nissan banget. Dan di video kali ini kita akan nge-review generasi ke-7 dari Fairlady Z, yakni Nissan Z Proto 2022. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Glamour Auto Salon udah memperbolehkan kita untuk mereview Nissan Z yang ada di belakang gua. Jadi di dealer ini banyak banget mobil-mobil keren, ada sports car di atas. Dan yang paling menarik perhatian gua di situ ada Nissan Patrol Nismo. Itu udah jarang mobilnya, lebih jarang lagi Nismo. Di sini juga ada Nissan GT-R R35 Nismo tahun 2022. Tapi di video kali ini kita akan fokus membahas generasi terbaru dari Nissan Fairlady Z, yakni Nissan Z. Jadi untuk generasi terbaru ini udah nggak ada lagi nama Fairlady-nya, langsung ke Z. Z itu apa? Z itu Zico kayaknya artinya. Cocok banget pokoknya ini mobil sama gua. Dan kali ini kita akan nge-review dari perspektif Nissan Nerd atau Nissan entusias lah. Gue sama Dipo tuh kan suka banget sama Nissan. Nah, Nissan Fairlady sendiri itu udah lahir dari tahun 1969. Generasi pertamanya itu namanya Nissan Fairlady 240Z, dilanjutkan dengan 300ZX, dan dilanjutkan juga dengan generasi yang udah lumayan modernnya yaitu 350Z serta 370Z. Nah, ini adalah penerus dari 370Z. Bahkan sebenarnya platformnya ini sama, sasisnya tetap sama, pakai sasisnya 370Z. Cuman untuk bagian eksterior, interior sampai dengan mesin ini udah di-upgrade, bahkan udah lebih keren, udah lebih modern dan lebih elegan pastinya. Nah, yang spesial di review kali ini adalah Nissan Z di belakang gua ini adalah Nissan Z Proto, yakni Nissan Z yang limited edition, cuman ada 240 unit di dunia. Bahkan di Indonesia untuk saat ini cuma ada satu. Jadi ini gue berkesempatan untuk mereview satu-satunya Nissan Z Proto. Nah, selain Proto sebenarnya ada 3 tipe. Ada Nissan Z Proto ya tadi pertama. Ada Nissan Z Sport, ini basic modelnya yang masih cupunya, ringnya itu dapatnya 18, sementara kalau ini ringnya 19. Dan ada juga Nissan Z Performance. Nah, untuk yang Proto sama Performance tuh bedanya, kalau yang Proto ini merepresentatifkan prototipe yang pernah muncul di tahun 2018. Nah, bagian depan ini kalau kalian lihat ini terinspirasi dari Fairlady 240Z. Mulai dari bumper depannya nih, grill depannya itu udah mirip banget. Hanya bedanya di bagian lampu. Kalau 240Z tuh lampunya masih ngebulet, tapi ini pun lampunya juga merepresentatifkan Fairlady 240Z, bahkan sampai kap mesinnya juga. Nah, untuk lampunya sendiri kalian bisa lihat ini DRL bentuknya oval. Ini juga terinspirasi dari lampunya 240Z. Zaman dulu belum ada DRL-an kayak gitu ya, sekarang udah ada. Dan ini juga berfungsi sebagai lampu sen. Keren banget pokoknya lampu depannya ini. Dan yang gue suka untuk bagian depan, ini bener-bener simple, cuman mainin garis-garis patah gini, tapi kelihatannya jadi futuristik banget. Gak kayak kompetitor yang mobil ini yang banyak lubang, ada lubang kecil gitu di sini, padahal lubangnya fake. Supra. Ya, kalau ini lebih fungsional. Lubang yang ada di depan ini emang diperuntukkan untuk cooling system, bukan untuk estetika ya. Jadi bisa gue bilang ini desain depannya fungsional dan juga simple serta futuristik. Nah, di bagian depan ini juga logo Nissan-nya udah update ke logo terbarunya. Jadi logo terbarunya tuh list putihnya lebih tipis, tulisan Nissan-nya juga lebih kecil, lebih modern sih. Dan kita lanjut ke bagian kap mesin. Ini kalau kalian lihat ada crease, ada lekukan di sini. Ini juga terinspirasi dari model 240Z ya. Jadi bagian depan nih kalau kita lihat kayak kita ngelihat 240Z tapi versi modernnya. Nah, untuk bagian sampingnya lebih terinspirasi ke generasi 6 serta generasi 5, yakni 350Z ya. Jadi kalau kalian lihat sekilas body lining sampingnya itu mirip sama generasi sebelumnya ya, tapi lebih modern, lebih simple. Bahkan bagian vertical door handle-nya ini dibikin lebih minimalis untuk aerodinamis juga pastinya. Kalau generasi sebelumnya itu dia timbul gitu ya, jelek banget. Dan bagian sini terinspirasi dari 240Z nih, ada logo Z-nya di sini. Balik lagi, Z itu apa? Z itu Zico. Dan karena ini adalah varian Proto itu mendapatkan warna two-tone, perpaduan antara warna hitam dan warna Ikazuchi Yellow, satu-satu pilihan warna di variasi Proto. Cuman kalau di variasi Performance, kalian bisa ada pilihan warna merah, warna biru,
abu-abu, putih, dan juga warna hitam dengan nuansa two-tone seperti ini juga. Nah, di varian Proto dan Performance kita juga dapat ductile yang bikin makin manis. Ini mobil kalau tanpa ductile jadinya terlalu sepi ya belakangnya. Dan untuk bagian belakang, kali ini bukan 240Z lagi. Desain lampu belakangnya ini dari kiri sampai kanan itu dia menyatu gitu. Mirip banget sama di 300ZX, tapi kali ini dibikin lebih modern dan lebih keren lagi. Gue sih suka banget juga bagian belakangnya, apalagi dipaduin sama diffuser warna hitam ini yang bikin mobil ini jadi kelihatan lebih sporty ya. Nah, untuk lampunya, bagian list luarnya ini tuh DRL. Kalau kita injek remnya, bagian dalamnya nyala. Dan di bawahnya warna merah ini ada lampu sen, sebelahnya ini cuman mata kucing doang. Dan di lampu bagian sana juga ada emblem Z. Emblemnya sekarang cuma Z doang karena nggak ada fire LED-nya lagi. Serta untuk bagian belakang, knalpotnya ada dua tip nih, kiri kanan. Cuman gue rada kurang suka sih sama bentuk knalpotnya. Tau nggak kayak apa? Kayak kompor portable. Ya kan? Ini keluar api dari sini nih, jadi kompor semua. Tapi ada hal yang menarik di sini. Jadi bagian buka bagasinya itu ada di sini, tersembunyi di logo Nissan-nya. Cuman sayang sih, kenapa nggak si lampunya ini juga dibikin tersembunyi di logo Nissan bagian atasnya? Kalau lampunya di sini jadi lebih clean sih. Cuman kita buka di sini, yang kita buka bagian atasnya. Jadi bagian bawahnya ini stay, hanya bagian atas aja yang kebuka. So kalau kita bawa koper, bawa barang-barang berat, rada sedikit susah sih, nggak bisa sliding, harus diangkat gitu. Dan untuk kapasitasnya kurang lebih sama seperti generasi sebelumnya di 370Z. Ya segini aja gitu, nggak bisa bawa barang yang begitu banyak. Cuma selain di bagasi kita juga dapat tempat penyimpanan di belakang jok yang ntar akan kita lihat di interior. Nah, di sini juga ada tower bar buat nambah rigidity, buat handlingnya biar lebih enak, mobilnya lebih rigid. Jadi pastinya untuk handling mobilnya udah mantap banget. Cuman untuk review kali ini kita nggak dapet test drive sayangnya, mungkin di lain waktu kita bisa test drive ini mobil. Nah, di kaca belakang ini Nissan sedikit ngasih easter egg ke kita. Ada tulisan since 1969. Nah, tahun ini tuh adalah tahun pertama kali Nissan Fairlady itu diluncurkan ke publik. Dia taruh angka itu di kaca, bahkan kalau kalian nggak nonton video ini mungkin kalian nggak notice. Ini gue notice karena gue nonton video review dari YouTuber luar, jadi gue tahu. Kalau nggak, gue nggak bakal notice juga sih. Cuman di bagian belakang ini ada hal yang janggal menurut gue. Jadi bagian tangki bensinnya ini radius bulatannya gede banget, nggak penting gitu ya. Biasanya kan kecil, jadi ngeliatnya tuh kayak porsinya terlalu besar gitu untuk bagian belakang. Cuman kata Nissan ini ada fungsinya. Jadi kalau kita lagi ngisi bensin, bagian triggernya itu nggak ngenain body, kenanya ke sasis bagian dalam. Ya ada fungsinya sih untungnya, cuman nggak penting juga deh. Oke, sekarang kita lanjut bahas velgnya. Untuk desain velgnya sendiri sebenarnya B aja ya. Gua kalau punya mobil ini pasti gue akan ganti jadi velg-velg Jepang merek Work atau nggak merek NK ya sebagainya. Cuman yang spesial adalah untuk di varian Proto, ini velgnya limited edition warnanya. Kalau kalian pilih varian Performance atau Sports, kalian nggak dapat warna bronze kayak gini. Dan untuk di varian Proto pun, bagian BBK-nya juga spesial. Warna kuning, ada logo Z-nya di sini. BBK ini diameternya 14 inci dengan pistonnya 4 pot. Dan varian ring 19 ini kalian cuma bisa dapetin di Z Performance serta Z Proto. Kalau di varian Z Sport kalian dapetnya itu ring 18. Oke, sekarang kita lihat interiornya. First impression gue pertama masuk ke mobil ini memiliki interior yang klasik yet modern. Klasik dalam artian ada beberapa aksen di interior ini yang terinspirasi dari generasi sebelumnya dan di redesign dengan lebih modern. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita nyalain dulu mobilnya. Ini start stop engine-nya ada di bagian sini. Oh, harus nginjek kopling. Oh ya, ini varian manual soalnya. Kita nyalain. Nah, kata Nissan, desainnya ini driver oriented. Jadi segala instrumen yang dibutuhkan oleh driver itu ngarahnya ke kita. Dan yang menarik, bagian gauge, bagian AC samping, bagian door handle, ini semua terinspirasi dari generasi sebelumnya. Jadi kalau kita bawa 370Z dan abis itu kita bawa Nissan Z ini, ada beberapa aksen yang masih mirip gitu ya, masih merepresentatifkan si Nissan Z ini. Cuman overall desainnya udah berubah banget sebenarnya. AC-nya sekarang udah jadi lebih modern, bawahnya udah ada layar 9 inci yang bisa connect ke Apple CarPlay ataupun Android Auto, bahkan udah didukung juga dengan audio Bose. Jadi pastinya kita bawa mobil ini udah nyaman banget, kita udah bisa Apple CarPlay gitu ya sambil dengerin audio yang pastinya udah bagus.
And then kontrol-kontrolnya pun juga gampang banget di sini. Dialnya masih konvensional ya, nggak kayak mobil-mobil modern zaman sekarang yang semuanya tuh touchscreen. Itu nggak enak banget sebenarnya buat convenience. Ini masih tombol-tombol semua. Ini menunya ada tombolnya, bagian-bagian yang pasti sering kita pakai itu ada shortcutnya. Dan ini juga udah dilengkapi oleh kamera mundur. Jadi pastinya enak banget kalau kita lagi mau parkir. Dan di bagian bawah sini ini ada pengaturan AC, ada 3 dial gini, enak banget semuanya physical touch, nggak perlu mikir-mikir lagi mau mencet yang mana, nggak kayak touchscreen deh pokoknya. Di bawahnya kita juga udah dapat USB Type-C serta USB Type-A yang bisa kita konekin juga ke Apple CarPlay. Jadi Apple CarPlay-nya harus nyolok pakai kabel, nggak bisa Bluetooth. Serta ada tempat naruh HP di sini. Mungkin ini wireless charging ya, kita coba ya. Enggak wireless charging ternyata. Nah, karena ini adalah varian manual, jadi kita dapat gear shifter di sini. Nggak short shift sih, lumayan jauh. 6 speed. Dan nggak ada mode-mode berkendaranya gitu. Biasanya kan kalau mobil sport gini ada mode sport, mode comfort. Nah, untuk di varian manual ini nggak ada. Adanya hanya di varian 9 speed matic. Jadi Nissan bilang kalau untuk varian manual ini mereka pengen drivernya tuh merasakan experience langsung yang nggak ada komputerisasinya gitu loh. Cuman di sini ada fitur tambahan nih, ada S mode. Jadi kalau kita pencet nih si S mode, ini akan ngaktifin rev matching ketika kita lagi downshift. Jadi gasnya akan langsung menyesuaikan RPM. Kita lanjut ke bagian sini. Mobil ini punya penghangat jok yang menurut gua nggak butuh sih untuk di Indonesia. Kita butuhnya pendingin jok gitu ya, tapi nggak ada. Dan di sampingnya masih ada rem tangan konvensional yang masih pakai otot. Ini enak banget, ini cocok banget buat para drifter yang pengen ngepotin Nissan Z ini. Jadi Nissan ngedesain mobil ini tuh mereka benar-benar tahu ya customer-nya tuh maunya gimana. Cuman sayangnya nih ya, karena Nissan Z itu lebih lakunya di negara barat, di Amerika. Jadi untuk center console ini mereka membuat rem tangannya tuh ada di bagian sebelah kiri. Kalau untuk warga US sih, karena setir kiri, rem tangannya ya pasti enak di bagian kiri. Tapi karena kita setir kanan, untuk narik rem tangan tuh lumayan jauh gitu ya. Walaupun bagi mobil biasa sih sebenarnya rem tangan nggak kepake banget, cuman bagi drifter, rem tangan tuh kan kepake. Akan lebih susah kalau posisinya di sini. Dan selain itu, karena rem tangan di kiri, cup holdernya jadi di kanan. Jadi kalau kita naruh minuman ya, nih anggap HP gue minuman. Nih, minuman tinggi segini ya. Kita mau ganti gigi tuh susah ya, tangan harus kayak gini. Cuman mungkin Nissan udah pikirin kejanggalan itu, jadi dia nambahin cup holder tambahan di sini, ngumpet ya. Ini tersembunyi di bagian penyimpanan, jadi bisa dimundurin gitu, penyimpanannya jadi ada di belakang. Keren sih, cuman ada sayang aja desainnya. Nah, untuk tipe Proto kita dapat stitching warna kuning nih di sini, serta joknya pun juga spesial warna kuning, menyesuaikan warna mobilnya. Cuman kalau kalian mau warna lain sebenarnya banyak banget pilihannya. Ada interior warna biru, itu lumayan aneh sih. Ada warna merah, lumayan sedikit nyentrik ya. Dan kualitas interiornya pun jangan ditanya lagi ya. Semua di sini udah soft touch, build quality-nya juga udah bagus banget. Apalagi bagian setirnya nih. Ini setirnya gue bener-bener suka banget. Ini terinspirasi dari Nissan R32 bentuk setirnya, tapi udah lebih modern. Sekarang ada tombol-tombol di sini yang berfungsi untuk mengatur bagian instrumen cluster. Instrumen cluster ini full screen 12,3 inci, gede banget dan juga intuitif, resolusinya juga bagus. Serta ada beberapa pilihan mode untuk displaynya nih. Jadi kita ada pilihan enhance, and then ada normal, dan yang paling menarik perhatian gue adalah sport. Nah, display yang sport ini didesain langsung oleh pembalap Nismo Super GT. Jadi orientasinya ini sesuai banget sama kebutuhan pembalap ya. Kita bisa lihat G-force nih. Selain itu kita bisa lihat tire pressure, boost, dan segalanya. Jadi kalau kita mau lihat informasi tentang mobilnya selain di instrument cluster, kita bisa lihat gauge yang ada 3 di sini. Kita bisa lihat boost, bisa lihat turbo speed, serta voltase dari akinya. Nah, untuk informasi lainnya di instrument cluster kita bisa lihat water pump, engine oil temperature, dan segala kebutuhannya. Pokoknya udah mantep banget mobil ini kalau dipakai untuk track day pastinya. Dan mobil ini juga bener-bener nyaman sih interiornya. Posisi duduknya juga bisa rendah banget sesuai sama kebutuhan gua. Ya, sekarang kita lanjut bahas fitur yang ditawarkan oleh Nissan Z ini. Jadi untuk pertama kalinya di Nissan Fairlady, kali ini di Nissan Z ada fitur launch control. Kita bisa ala-ala drag race gitu. Selain itu juga udah dilengkapi dengan electric power steering untuk generasi yang sekarang. Jadi belokan setirnya ini udah nggak mengandalkan tenaga mesin lagi karena udah elektrik.
And then untuk menambah kenyamanan kita berkendara, kita juga udah dikasih adaptive cruise control. Jadi adaptive cruise control ini kalau kita lagi pakai tuh, misalnya mobil depan ngerem, mobil kita pun juga ikut ngerem secara otomatis. Dilengkapi juga dengan lane keeping assist. Jadi kalau kita meleng gitu ya, mobil ngarah ke kiri, dia akan otomatis ngebelokin ke kanan biar kita tetap di jalur yang seharusnya. Dan terakhir juga ada fitur yang paling penting menurut gua, yaitu blind spot assist. Nah untuk bagian belakangnya nggak kayak varian GTR. GTR tuh 2+2 ya. Kalau Fairlady Z ini kita dari dulu nggak pernah dapetin 2+2. Kita hanya 2-seater, jadi belakangnya kosong. Ya sebenarnya 2+2 juga nggak guna sih, gunanya buat naruh barang. Oleh karena itu untuk di Nissan Z ini belakang jok ada tempat penyimpanan barang juga tambahan. Kalau bagian bagasi nggak muat, kita bisa naruh di sini. I think it's enough for the interior. Dan ada yang gue lupa nih, ini lumayan nyaman banget. Jadi bagian joknya udah elektrik guys, enak banget ya. Dan bagian yang paling gue tunggu-tunggu nih, kita pengen coba geber mesin 3000 cc yang ada di depan. Katanya sih kalau Fairlady tuh suaranya ciri khas banget dan benar-benar enak gitu ya untuk mesin standar ya. Kita coba aja geber sampai red line ya. Gak ada ngeri sini, mobil baru soalnya. Dan katanya ini mobil udah ada yang beli. Gak apa-apa, kita gas aja. Ada limitnya ternyata di 5.500. Ntar gue cari tahu dulu gimana caranya biar bisa sampai 7.000 ya. Oke, sekarang kita udah nemu untuk mencapai red line-nya. Kita langsung gas aja ya. Not bad lah. Untuk mesin standar suaranya sih enak ya, nggak begitu kencang dan berkarakter banget sih suara si 3000 cc mesin V6 di depan. Oke, sekarang kita langsung aja lihat mesinnya yuk. Oke, ada yang menarik nih di mobil ini. Kuncinya sama seperti Nissan-Nissan lainnya, bentuknya sama. Kalau GTR kan ada logo GTR-nya. Kalau yang ini jadi kayak kunci Nissan Evalia gitu ya, bisa ketukar antara Fairlady sama Nissan Evalia karena semuanya sama. Ya sayangnya sikap mesinnya belum dapat hidrolik, jadi masih konvensional banget pakai tiang kayak gini. Dan ini dia mesinnya, V6 Twin Turbo 3000 cc yang menghasilkan 400 horsepower, 70 horsepower lebih besar dari generasi sebelumnya, dan juga menghasilkan 350 pound-feet of torque. Jadi mesin yang digunakan Nissan Z generasi terbaru ini udah beda dari Nissan Fairlady Z sebelumnya. Kali ini udah lebih kenceng, tadi gue udah bilang 70 HP lebih besar untuk horsepowernya, dan pound-feet of torque-nya pun juga lebih besar pastinya. Dan sekarang udah twin turbo, pastinya lebih kencang sih karena turbonya itu. Ya kita nggak bisa bahas banyak-banyak di bagian mesin karena ini masih standaran semua. Paling yang menarik ada strut bar aja nih antara tower kiri dan tower kanan untuk menambah rigidity dari mobil ini. Pastinya sih ini mobil kalau dipakai mesinnya udah performance-nya udah mantap banget ya. 400 HP itu udah kencang banget guys. Dan yang menarik ini lebih kencang katanya dari Supra. Dan mungkin nanti kalau kita udah punya mobil ini kita akan test drive ini mobil. Dan untuk di video kali ini kita hanya bisa nge-review statik aja, nggak test drive. Nah dari semua hal yang udah gue bahas tadi, gue sangat tertarik sama mobil ini. Tapi ada satu hal yang bikin gue jadi mikir-mikir untuk mengambil mobil ini, yaitu harganya. Ini mobil harganya itu kisaran 2-3 M. Tergantung kalian milih option yang mana, itu antara sports, performance, atau dengan proto. Yang proto ini yang paling mahal karena ini kan limited ya. Ini di atas 3 miliar guys mobilnya. Dengan harga segitu kita bisa juga dapat Supra. Jadi ya mungkin itu balik lagi ke selera. Tapi gue pasti akan lebih memilih mobil ini karena gue adalah Nissan sejati anaknya. Dan gue juga suka banget sama mobil ini. Lebih kelihatan futuristik, lebih modern, dan interiornya nyaman, mesinnya juga kencang. Sayangnya kita nggak bisa test drive sih. Kalau kita test drive kita bisa nyobain seberapa kencang, seberapa nyaman ini mobil. Tapi dengan kita ngeliat gini aja gue udah seneng banget. Akhirnya gue bisa lihat langsung Fairlady Z generasi terbaru yang bisa dibilang ini adalah mobil favorit gue sekarang. Kalau gue punya duit 2-3 miliar pasti gue akan milih ini sih. Nah, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak Glamour Auto Boutique udah memperbolehkan gue untuk mereview Nissan Z ini. Dan gitu aja untuk videonya. Keep driving safe and goodbye. Untuk
center kontolnya center kontol